Nyata modul 1.4 tentang budaya positif keyakinan kelas. Jadi mau mengumpulkan guru-guru untuk sosialisasi tentang budaya positif tersebut, Pak. Boleh, Pak? Itu bagus. Iya, baik, Pak. Yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Pokoknya Ya. ada suatu hal yang baru dan bagaimana meningkatkan mutu. Iya, betul, Pak. Kualitas siswa. Iya. Ya, Jadi, untuk iya, baik. Jadi sosialisasi. Baik, terima kasih, Pak ya. Jadi sosialisasinya hari Senin, Pak ya, tanggal 3. Kemudian pelaksanaan kenaikan kelasnya tanggal 4 dan webinarnya hari Sabtu, Pak ya. Terima kasih ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul lagi secara virtual untuk menentukan rapat persiapan aksi nyata yang akan saya buat di kelas nanti. Selamat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan share persiapan aksi nyata saya, rancangan untuk persiapan aksi nyata saya di kelas yang berjudul membuat keyakinan kelas untuk peserta didik di SD Negeri 15 Pekanbaru. Saya izin share ya Bapak Ibu ya. Nah, ini rancangan tindakan untuk aksi nyata yang berjudul menanamkan dan membiasakan budaya positif siswa dengan keyakinan kelas. Jadi eliminasi tindakan yang saya lakukan pada tanggal 22 Desember 2021 kemarin, saya sudah mengajukan gagasan atau ide kepada kepala sekolah tentang penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas. Jadi saya sudah menelpon Bapak Sarkani dan alhamdulillah beliau menyetujuinya. Kemudian hari ini tanggal 27 Desember 2021 menentukan jadwal rapat koordinasi dengan majelis guru yang didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah tentang penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini saya menentukan hari rapat kita yaitu tanggal 3 Januari 2022, yaitu sosialisasi dengan seluruh warga sekolah terkait penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas. Nantinya mungkin saya akan mengundang paguyuban juga, kira-kira perwakilan hanya ketua dan sekretaris atau perwakilan kelas kita masing-masing, kira-kira 3 orang cukup. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Alhamdulillah. Adakah pertanyaan terkait tentang eliminasi tindakan ini Bapak Ibu? Atau ada masukan? Ya, silakan Ibu Tini. Ya, jadi Bu Meli nanti tanggal berapakah gitu tadi rapat? Iya, rapatnya tanggal 3 Januari 2022 Bu Tini, pas kita masuk hari pertama. Ya mungkin hari itu juga ada rapat dari Bapak Kepala Sekolah kan? Nanti saya minta waktu sedikit gitu. Oh, baik, terima kasih Bu Meli. Baik, terima kasih Bu Tini. Sama-sama. Masih ada Bapak Ibu pertanyaan? Bu Meli, Iya Bu Sari. apa kira-kira materi-materi yang akan kami Bu Meli bahas pada rapat tanggal 3 itu Bu Meli? Iya, terima kasih Bu Sari. Rapat ini ini tentang aksi nyata saya Bu Sari, yaitu tentang menanamkan dan membiasakan budaya positif siswa dengan keyakinan kelas. Jadi nanti itu saya akan memberitahu kepada majelis guru apa keyakinan kelas yang akan saya buat di kelas. Tadi yang membuat keyakinan kelas itu bukan kita, tetapi siswa kita. Oh iya, bagus sekali Bu Meli. Iya, terima kasih Bu Sari. Masih ada Bapak Ibu? Ya Bu Meli. Iya, Bu Ita. Ya, jadi besok kalau apa tadi keyakinan kelas itu berarti kalau antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya berbeda ya Bu Meli ya? Iya, berbeda Bu Ita, karena kan yang membuatnya anak-anak kita sendiri di kelas.
Jadi kelas 4A dengan 4B berbeda keyakinannya, tergantung kelas masing-masing Bu Ita, karena ini tergantung dengan anak kita sendiri. Jadi nanti di rapat tanggal 3 Januari akan saya jelaskan lebih rinci lagi ya Bapak Ibu ya. Ya Bu Ita, terima kasih Bu Ita. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin kita insya Allah bertemu lagi tanggal 3 Januari 2022 dan kita akan mengadakan rapat tentang koordinasi tentang budaya positif di kelas, tentang keyakinan kelas. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, Majelis Guru dan tenaga pendidikan SD Negeri 5 Kusuma Baru, tentunya kepada Ibu narasumber Ibu Meli, panggilan akrabnya dia. Semoga Ibu sehat dan dapat memberikan berbagi ilmu dengan kita yang selama ini Ibu Meli banyak kesibukan ya, untuk dari Tamuto dan juga untuk penggerak kota Pekanbaru ya. Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak TNI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu. Kebetulan dengan Bapak meminta saya untuk menjadi narasumber ini sangat berguna bagi saya Pak, untuk tugas saya juga penggerak. Memang ini aksi nyata saya untuk sekolah harus ada, baik di sekolah sendiri maupun sekolah lain. Jadi terima kasih ya Pak ya, telah memberi kesempatan kepada saya, juga kepada Bapak Ibu Majelis Guru. Saya juga mengucapkan terima kasih telah bersedia menerima saya untuk sharing ilmu. Kita di sini sharing Ibu dan Bapak, bukan saya pintar tidak, tapi kita sama-sama berbagi. Nah, saatnya nanti ketika saya menjelaskan atau menerangkan, saya mohon koreksi masukannya bagaimana bagusnya, dan ini gunanya untuk peningkatan kualitas atau mutu sekolah kita ke depannya. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan mengadakan sosialisasi artinya saya tentang keyakinan kelas 6B terkait tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Apakah itu disiplin? Ya, disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi tentang disiplin diri dari murid-murid kita. Namun, dalam budaya kita sekarang ini, makna kata disiplin telah berubah. Yang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian yang tujuan mulia. Beda ya antara dulu dengan sekarang Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu disiplin itu bagus, kalau sekarang untuk untuk aturan saja. Jadi tidak untuk penghargaan yang mulia. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, terus mengapa kita memiliki peraturan 3M untuk menghindari COVID-19? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ketiga pertanyaan ini adalah bentuk pertanyaan yang akan kita buat untuk
memperoleh manfaat dari peraturan tersebut. Apa manfaatnya? Ya, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi untuk membuat keyakinan kelas harus tahu kita apa manfaatnya. Nah, itu yang dibilang keyakinan kelas tersebut. Nah, ini beda peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu peraturan. Kalau keyakinan tanggung jawab, ya. Nah, dan sebagainya, sampai dengan jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi untuk apa? Untuk keselamatan atau keamanan. Jadi kita harus ada manfaat dari keyakinan kelas tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi tindakan guru itu harus berupa konsekuensi. Ini mencatat 100 kali di dalam buku dengan menggunakan kalimat saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Itu seandainya anak itu terlambat, nah ini merupakan hukuman. Yang mana konsekuensi Bapak Ibu? Ya, menggantikan kertas tugas semua yang telah dicoret ini mempunyai konsekuensi. Jadi kita kepada siswa kita jangan memberi hukuman, tetapi berupa konsekuensi. Nah, inilah saya akan mengadakan sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak teman-teman guru SD Negeri 15 Pekanbaru untuk membuat keyakinan kelas di sekolah kita agar mereka memperoleh konsekuensi dari apa yang mereka perbuat, bukan hukuman. Oke, siapa lagi Najibah? Kami kelas yang rukun, kami kelas yang bersih, rapi dan indah. Iya, bagus. Yasmin?
Punya kamu udah berapa? Kamu 9. Oh, aku udah 8. Kamu 12. Kamu aku 8. Kamu 9. Ya, kita sama ya, kita naik lagi kita terus. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ada uang. Bu, saya tadi menemukan uang, Bu. Berapa, Nak? Ini, Bu. Ya, siapa nih Bu yang merasa bilang uang? Aku. Berapa, Nak? 10.000. 10.000 ya, ini belum bisa ngasih. Kenapa apa sama Bintang, Nak? Kasih bintang. Ya, Bintang ini adalah anak yang perlu dicontoh. Bintang anak yang mana, Nak? 7. Terima kasih, Bintang. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru yang kita cintai ini. Salawat dan salam terlupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak dan Ibu. Hari ini adalah webinar atau IHT umpan balik dari aksi nyata yang telah saya buat di kelas beberapa hari yang lalu. Kemudian yang telah dilakukan siswa untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, ini adalah kelas impian yang ditulis oleh siswa kelas 6B. Ya, sebelum membuat keyakinan kelas, mereka membuat impian kelas terlebih dahulu. Kelasnya bagaimana yang mereka inginkan. Ya, ada yang menulis, saya ingin mempunyai kelas yang indah dan nyaman. Saya ingin memiliki kelas yang bersih. Saya ingin memiliki guru yang ramah. Nah, seperti itu jadi antara 30 siswa yang menulis. Kemudian setelah dibuat kelas impian, baru mereka membuat keyakinan kelas. Untuk mencapai kelas impian tersebut, mereka harus memiliki keyakinan kelas.
Ini bukan peraturan seperti yang sudah saya sosialisasikan kemarin, bahwa peraturan dengan keyakinan itu berbeda. Kalau peraturan itu bersifat memaksa, ya Bapak Ibu yang memaksa, sedangkan keyakinan tidak. Kalau keyakinan ini sifatnya untuk motivasi internal, bukan eksternal. Jadi bukan untuk mendapatkan hadiah, bukan mendapatkan embel-embel. Jadi untuk kesadaran diri, bagaimana cara agar mereka menaati keyakinan kelas tersebut untuk menjalankan peraturan yang bermanfaat. Jadi ada manfaat yang mereka ketahui dari keyakinan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas yang mereka inginkan adalah ini dari 30 siswa, 30 siswa kita ada yang beberapa yang sama, jadi sudah saya satukan, tetapi belum dibuat dalam bentuk karton. Saya buat dalam bentuk poster. Sudah dibuat dalam bentuk poster, tapi belum selesai Bapak Ibu ya. Nah, ini tepat waktu saat datang ke sekolah. Nah, ini mereka yang membuat keyakinan, bukan kita. Jadi kalau kita yang membuat, bisa jadi itu berupa peraturan. Tapi kalau keyakinan, mereka yang membuat peraturan untuk mereka sendiri. Mereka mengetahui manfaatnya. Nah, kami murid yang bertanggung jawab, mereka mengatakan mereka akan bertanggung jawab. Jadi mereka membuat keyakinan sendiri. Jadi untuk mematuhinya mereka memiliki tanggung jawab karena mereka yang mengatakan atau mereka yang membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, keyakinan kelas tersebut dijalankan di kelas dalam waktu 3 hari saya buat, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, jadi hari Kamis ini saya sosialisasikan hasilnya, diberi IHT-nya atau webinarnya kepada Bapak dan Ibu, bagaimana hasil dari keyakinan kelas yang telah mereka buat. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Nah, ini dari awal sudah diberi tahu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan sosialisasi aksi nyata rapat secara virtual yang waktu kita adakan di bulan kemarin, tanggal 27 Desember 2021. Kemudian ini adalah memulai pembelajaran dengan mengucap salam. Nah, ini mereka menginginkan guru yang ramah. Jadi kita sebenarnya sudah kita lakukan Bapak Ibu ya, tetapi ini kan untuk membuktikan bahwa kita sudah melakukannya. Ada dokumentasinya. Ini kemudian ini kita melaksanakan head breaking. Nah, ini gunanya untuk membuat mereka senang, ya, memotivasi mereka agar mereka mempersiapkan pembelajaran dengan hati yang senang. Nah, kan itu keyakinan kelas yang mereka buat tadi, ingin belajar dengan senang. Nah, inilah kita lakukan. Ini yang aksi nyata yang telah kita buat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini juga menjadi siswa yang memiliki budi pekerti. Dan ini sudah kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi ini buktinya sudah kita lakukan. Nah, ini juga ini mengaji sebelum memulai pembelajaran. Nah, kemudian ini pembelajaran yang menyenangkan. Mereka ingin memiliki pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran melatih mereka untuk termotivasi belajar lebih giat. Jadi kita menggunakan benda-benda konkret untuk menjalankan pembelajaran di kelas, dan juga kita memberikan video pembelajaran yang telah saya buat sendiri kepada siswa. Jadi mereka lebih termotivasi karena gurunya yang bicara. Nah, kemudian ini aksi nyatanya dalam pembelajaran kita menggunakan memanfaatkan alam, ya, memanfaatkan alam. Mereka menggunakan benda-benda yang ada di sekitar lingkungannya. Jadi mereka lebih termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Nah, kemudian setelah mereka melakukan pembelajaran di luar kelas, mereka mempresentasikan hasil pembelajaran tersebut. Benar-benar yang ada di ruangan masing-masing dan
tanya jawab dengan siswa dengan guru membuat kesimpulan, siswa membuat refleksi pembelajaran, bagaimana perasaannya ketika pembelajaran berlangsung selama 2 jam pelajaran tadi. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol ya Bapak Ibu ya. Ilusi guru mengontrol murid, itu yang pertama. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Kemudian menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah setiap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka asal kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma kita. Ya, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu, jadi bila kita ingin membuat kemajuan, maka ubahlah sikap kita dan perilaku kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini ada 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Nah, yang pertama ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berusaha orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan atau memiliki manfaat. Orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Bukan hanya orang, tapi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, itu kalau teori kontrol. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol orang lain. Kemudian, sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita membujunya gagal, menyuruh anak tersebut gagal, kita memaksa. Nah, itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini kalau teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, sedangkan untuk teori kontrol, model berpikir kita menang-menang. Jadi antara stimulus respon dengan teori kontrol, bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya, iya betul sekali. Jadi kita harus menerapkan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, kita berusaha Bapak Ibu ya, mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol, seperti itu. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah mengerti? Iya, alhamdulillah. Jadi apakah makna disiplin? Nah, ini sekarang kita masuk apakah makna disiplin?
Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Jadi di zaman sudah lama sekali Bapak Ibunya dari bahasa Latin ya. Disiplin diri membuat orang memiliki potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi Bapak Ibu, disiplin dengan kesepakatan atau keyakinan itu sangat jauh berbeda. Terapkanlah keyakinan atau kesepakatan karena itu yang membuat pembelajaran berpihak pada anak. Kemudian teori motivasi, ya ini kita ulang lagi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti dia mengharapkan imbalan. Ya, berarti dia mengharapkan imbalan. Ini juga motivasi eksternal. Jadi ada dua di sini, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapat imbalan. Kedua hal ini termasuk motivasi eksternal. Jadi mereka melakukannya karena merasa bersyukur atau merasa ingin dapat imbalan, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian kalau motivasi internal itu berasal dari diri sendiri, dari dalam hatinya. Nah, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Inilah yang kita inginkan Bapak Ibu ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah motivasi internal yang ingin kita terapkan menjadi budaya positif di sekolah kita. Seperti itu. Jadi kita terapkan dulu keyakinan kelas kita masing-masing untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi janganlah kita memerintah seperti itu Bapak Ibu. Kita harus menerapkan keyakinan jelas atau kesepakatan jelas agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Ya, yang memerdekakan anak, yang berpihak pada anak. Itulah yang diinginkan oleh Merdeka Belajar oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini budaya positif. Ini ada lingkaran, ya. Lingkaran juga ada lingkaran lagi. Nah, budaya positif ini adalah keseluruhannya. Budaya positif adalah keseluruhannya. Kemudian lingkungan positif di bawahnya, kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini budaya positif itu adalah lingkungan besarnya, ya, lingkungan besarnya, lingkungan positif di sekolah kita, keyakinan kelas di kelas kita. Peraturan kelas itu seandainya kita anak-anak kita melakukan pelanggaran, mereka melakukannya pasti ada tujuannya. Nah, itulah kita gali untuk mencari alasannya. Padahal mereka melakukan pelanggaran tersebut pasti ada tujuannya. Itulah posisi kontrol kita yang sebagai manajer itu, perlakuannya kepada siswa agar mereka tidak merasa bersalah, tidak merasa dihukum, tidak diri. Itulah kita inginkan Bapak Ibu agar mereka menjadi anak yang bertanggung jawab dan juga mereka mau memperbaiki kesalahan itu dibuatnya. Nah Bapak Ibu, ini tentang pertanyaan romantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kedua, mengapa agar keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian bagaimana cara mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, inilah yang saya pelajari sebelum melakukan pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Nah, Bapak Ibu, ini mengapa keyakinan kelas? Nah, karena
Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan kompleks. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seperti yang saya buat ini, keyakinan kelas yang telah saya buat, saya buat dan ditulis oleh Sister Setia, ya, keyakinan kelas dan kelas impian ini banyak, tetapi sudah diperkecil. Yang sama kita ambil salah satunya, ya, agar mereka tidak lupa dengan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Jangan terlalu banyak Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah dikecilkan dan sudah dijadikan poster agar siswa kita lebih ingat apa keyakinan kelas yang mereka buat. Jangan terlalu banyak ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini harus bersama-sama. Ya Bapak Ibu ya, bersama-sama kita buat bersama guru dan murid. Jangan hanya guru, karena kalau guru yang membuat itu bukan keyakinan kelas namanya, tapi peraturan kelas. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita harus bisa membedakan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ini contohnya, contoh keyakinan kelas dan nilai kebaikan. Ya. Prosedurnya Bapak Ibu ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya, jadi kita ajak murid-murid kita untuk memberikan pendapat tentang peraturan yang kita sepakati di kelas. Ya, kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Kalau saya melalui kertas template-nya, kemudian ditempel, ya, dan mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ya. Nah, contohnya kalimat negatifnya bagaimana? Jangan berlari di kelas atau koridor. Kata-kata jangan itu adalah kata-kata konotasi atau kata-kata negatif. Jadi kita ganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, seperti itu. Jadi jangan berlari itu kita ganti dengan berjalan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mereka tidak merasa diberi peraturan-peraturan yang sangat mengikat. Jadi mereka diberi pernyataan. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kita akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang serupa. Nah, seperti ini masih banyak serupa. Kita cari yang sama atau serupa, kita jadikan satu. Nah, mungkin ada 2 atau 3 yang Bapak Ibu ya, ini dijadikan satu. Kemudian dijadikan poster. Ya. Nah, terus seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan. Sudah tadi bersama-sama kita tinjau bersama-sama Bapak Ibu ya. Seharusnya setelah beberapa pernyataan keyakinan akan berkurang, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Nah, seperti saya bilang tadi. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, ya, setelah selesai kita buat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang kembali. Kita harus meninjau ulang terus
agar meminta persetujuan dari gurunya ya. Kita meminta persetujuan dan menandatangani keyakinan kelas yang kita buat tersebut, termasuk guru dan semua murid atau semua warga kelas. Pada baiknya seperti itu prosedurnya. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Setiap anggota kelas, ya setiap anggota kelas perlu belajar. Ya setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi bukan hanya murid yang belajar, tapi guru juga belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Jadi semuanya harus senang, jangan bersedih. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Tugasnya menurut tugas masing-masing. Murid tugas murid, guru tugas guru. Nah, jangan hanya murid saja diberitahu, tapi guru juga harus diberitahu. Kita juga punya tugas yang untuk kita lakukan atau kita tanggung jawab terhadap tugas yang kita miliki. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas harus saling menghargai. Jangan siswa saling menghargai, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita warga kelas, setiap anggota kelas wajib saling menghargai. Nah, kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, seperti saya buat semangat, kami ingin guru yang ramah. Kami adalah kelas yang rapi, kami adalah kelas yang kompak. Jadi bukan hanya murid kompak, bukan, tapi kami adalah kelas yang kompak. Antara guru dan murid adalah warga kelas yang kompak. Nah, seperti itu. Nah, ini hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lainnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, ini bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, Bapak Ibu, ini 3 motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Dian dosen dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang sudah kita bahas. Kemudian ini adalah tingkat terendah dari motivasi. Nah, ini adalah tingkat terendah. Ya, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi ini untuk menghindari hukuman. Ya, alangkah buruknya kita sebagai guru apabila murid kita takut dihukum oleh kita. Ya, alangkah sedihnya kita sebagai guru, Bapak Ibu ya, kalau siswa kita merasa kita itu sebagai penghukum. Sedih kita melihat siswa kita. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga kalau diberikan terus-menerus juga tidak baik. Diberikan penghargaan terus-menerus, mereka akan terbiasa. Apabila dia melakukan ini, dia akan dapat uang, mendapat bintang, mendapat segala macam. Jadi itu juga tidak bagus dilakukan secara terus-menerus. Jadi itu ada waktu-waktunya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa kekurangannya? Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, satu tingkat dari penghukum tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau berpengaruh meminta penghargaan kepada orang lain. Ya,
meminta imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Nah, mereka ingin melakukan itu, melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, mendapat penghargaan. Itu tidak baik ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapat pengakuan atau hadiah atau imbalan. Ya, itu tidak bagus Bapak Ibu ya. Jadi memberi penghargaan ini juga satu tingkat di atas penghukum. Bagaimana baiknya? Ya, sekarang kita bahas yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik tadi. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Bukan karena ada ingin mendapat imbalan, karena dapat mendapat hukuman. Tidak, bukan seperti itu. Jadi mereka ingin menghargai diri sendiri, ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, ini adalah nilai-nilai yang dimiliki siswa kita untuk memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal, bukan dari orang lain, bukan dari penghargaan, bukan dari hukuman, tetapi dari dirinya sendiri atau intrinsik. Ya, atau internal, itulah yang namanya motivasi intrinsik tersebut Bapak Ibu. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. Ya Bapak Ibu, ini pemenuhan kebutuhan dasar. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Nah, namanya Doni. Bingung dengan ulah si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ya, betul sekali. Sebaiknya kita atau Ibu Ambar tersebut mencari tahu alasan Doni mengapa dia meminta bekal temannya. Bagus sekali Bapak Ibu ya. Memang hebat sudah di 15 menit. Nah, sekarang kita lihat lagi konsep 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Nah, 5 kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Nah, semua tindakan manusia atau anak kita tersebut memiliki alasan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan untuk pertahanan hidup atau survival, kemudian cinta dan kasih sayang atau love and belonging, kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari semuanya dari 5 dasar tersebut. Ini gambarnya kesenangan, ya, kesenangan, kebebasan, kebutuhan pertahanan hidup ya, cinta dan kasih sayang, dan penguasaan. Inilah 5 kebutuhan dasar anak tersebut Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis
untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian untuk tetap bertahan hidup, itu yang intinya Bapak Ibu ya, untuk mempertahankan kehidupan. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasus Doni di atas, ya Doni tadi ya, Doni itu meminta makanan temannya, yang bekal temannya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dia ingin memenuhi kebutuhannya, bukan dasarnya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, siswa kita itu melakukan sesuatu hal yang mungkin kurang baik. Mereka membutuhkan kasih sayang, mereka membutuhkan cinta kasih dari gurunya, cinta kasih dari temannya, cinta kasih dari orang tuanya atau dari kepala sekolah. Ya, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, ya, dan kebutuhan untuk merasa menjadi sebagian dari satu kelompok. Mereka ingin dikasihi, disayangi oleh teman, guru, dan bapak kepala sekolah dan kepala sekolahnya. Jadi Bapak Ibu, apabila kita melakukan kesamaan, coba kita cari solusi yang tepat. Sebagai apa kita? Apakah kita sebagai penghukum atau sebagai manajer? Nah, itu tergantung kita. Kalau kita ingin yang terbaik, maka posisikanlah diri kita sebagai manajer, ya, agar anak-anak kita tidak merasa tertekan untuk mengakui kesalahannya. Nah, kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya, ya. Jadi biasanya mereka belajar karena suka dan merasa sayang pada gurunya, ya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka ingin memiliki banyak teman, ya, ingin memiliki banyak teman. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, ini anak-anak yang memerlukan cinta dan kasih sayang. Untuk melakukan sesuatu, mereka ingin diperhatikan, ingin dicintai, disayangi oleh warga sekolah atau orang tuanya. Kemudian tadi sudah kebutuhan bertahan hidup, cinta dan sayang, dan kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu ya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengar dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi membuat keinginan untuk dianggap berharga. Nah, penguasaan itu adalah anak-anak yang ingin dianggap berharga, ya. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh, ya, meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi semua anak itu ada kelebihannya Bapak Ibu. Jadi kita jangan mengira anak ini seperti ini, mengikat anak ini seperti ini, jangan. Ya, ibaratnya salju dalam yang telah kita pelajari kemarin, hanya 15% yang nampak oleh kita. Jadi 85% itu tidak nampak oleh kita. Ya, gunung salju kemarin Bapak Ibu ya. Jadi sudah kita pelajari. Jadi jangan sampai kita mencap anak itu langsung, karena ada bakat-bakat terpendam, ada potensi mereka yang terpendam dalam dirinya yang kita tidak tahu. Makanya tugas kita menggali anak-anak kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian kebebasan. Ya, kebebasan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas.
adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini kebebasan Bapak Ibu ya. Saya kita di dalam kelas suka meribut, suka bermain-main, dan mereka mungkin dalam dirinya mereka ingin bebas, ya, mereka ingin bebas, tetapi mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran. Nah, seperti itu. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, ya, tidak terlalu terpengaruh orang lain, tidak terlalu manja, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini menurut saya anak yang suka mencoba-coba ini adalah memiliki anak yang memiliki IQ yang bagus, IQ yang tinggi Bapak Ibu ya, karena jarang sekali anak-anak yang ingin mencoba hal baru, berani mencoba hal baru. Nah, inilah kita jumpai anak-anak yang memerlukan kebebasan adalah anak-anak yang ingin mencoba hal baru. Ini sangat bagus. Kalau kita bisa melihat potensinya, akan bagus anak ini untuk masa yang akan datang. Nah, kemudian kesenangan, ya. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan, ya, apapun betapa menyedihkan. Nah, menurut mereka bayangkan apabila tidak ada kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Itu menurut anak-anak yang suka akan kesenangan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi yang tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain, suka bermain. Nah, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Ya, jadi bukan hanya bermain itu, jadi kita kira mereka tidak bisa belajar. Ya, inilah yang perlu kita pahami ya Bapak Ibu ya. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Nah, mereka suka bermain, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, suka membuat orang tertawa. Nah, itulah sifat anak yang suka akan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mempelajari 5 kebutuhan dasar ini. Jadi jangan kita mencap langsung anak kita itu tidak bisa. Ya. Mereka bisa, tapi mereka memiliki cara berbeda untuk mencari jati dirinya, mencari pembelajaran yang baru. Ya, jadi ada berapa tadi? Ada 5 ya. Apa saja yang pertama Bapak Ibu? Siapa yang bisa? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kesenangan. Ketiga, cinta dan kasih sayang. Keempat, kebebasan. Yang kelima, penguasaan. Ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebebasan, kesenangan, cinta kasih sayang, dan penguasaan. Nah, inilah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Dan itu tidak ada bedanya dengan siswa kita. Jadi Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar ini dimiliki oleh siswa kita. Bukan hanya siswa kita, tapi juga siswa-siswa di seluruh dunia. Ya, mereka melakukan hal tersebut pasti ingin memiliki alasan apa kebutuhannya. Ya, bisa jadi mereka untuk pertahanan hidup, kemudian untuk kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, dan penguasaan. Nah, inilah 5 dasar kebutuhan dasar yang dimiliki oleh siswa atau murid kita. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu ya, jadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5. Nah, ini yang saya dapatkan ilmunya dari pembelajaran modul 1 ya di pendidikan secara bergerak. Nah, yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, ini sebagai penghukum.
Adi terlambat hadir di sekolah. Ini contoh kasusnya Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nah, apabila guru tersebut berposisi sebagai penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Nah, contohnya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Nah, seperti itu. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, Bapak Ibu, itu posisi kita sebagai penghukum. Ya, posisi kita sebagai penghukum. Terlambat lagi, kapan mengukur terlambat? Nah, seperti itu posisi kita sebagai penghukum, Bapak Ibu ya. Apa akibatnya? Ya, akibatnya kemungkinan murid kita akan marah, dendam. Nah, mungkin kalau anak-anak kita di SD tidak bisa membalas sakit hatinya dengan sesuatu yang negatif pada kita. Tetapi kalau siswa kita SMP, SMA bisa jadi mereka bisa menghabiskan ban motor kita atau bisa menggores mobil kita, ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita sebagai penghukum, pasti kita akan merasa sakit hati, merasa dendam. Seperti yang telah saya jelaskan kemarin tentang tradisi usia. Masih ingat Bapak Ibu ya? Ya, masih ingat ya. Jadi kalau kita dapat hal-hal negatif selama kita sekolah dulu, pasti kita ingat. Apalagi yang sampai berbekas, sampai menyakiti fisik kita. Nah, itulah yang disebut sebagai guru penghukum. Jadi hati-hati. Akibatnya apa? Kemungkinan murid akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan menjerit bukunya. Seperti itu. Nah, mereka akan marah. Dan juga bukan hanya bukunya tulis, tapi juga meja. Ya, bisa jadi meja kita dijerit oleh murid kita tersebut karena mereka sakit hati kepada gurunya. Ya, atau sakit hati kepada temannya. Bisa jadi Bapak Ibu ya. Nah, dan sepulang sekolah, murid punya motor atau mobil Bapak Ibu guru, mereka akan mengores kendaraan kita. Mungkin siswa SD kita tidak Bapak Ibu ya, tapi kalau sudah SMP atau SMA, mereka akan sudah bisa berpikir seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dari Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, sebagai guru pembuat orang lain merasa bersalah. Guru pembuat orang lain merasa bersalah. Bagaimana suaranya Bapak Ibu? Nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya iya, merapat ke anak, lusuh. Ini merasa, jadi kalau kita berbicara seperti ini, anak kita merasa bersalah, mereka merasa tidak melakukan hal yang baik pada gurunya. Jadi mereka pun merasa bersalah. Nah, bagaimana kata-katanya? Nah, seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu mengapa? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid tidak itu seperti cara ini? Iya, sedih, ya, merasa bersalah. Akibatnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, ya, terutama gurunya. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya, Bu, Bapak Ibu, ya, lebih berbahaya dari sikap penghukum. Lebih berbahaya sikap membuat orang merasa bersalah daripada sebagai penghukum. Mengapa demikian? Ya, tidak seperti murid yang dengan guru penghukum, di mana murid bisa mengungkapkan amarahnya. Ya, kalau murid kita sebagai penghukum, murid bisa mengungkapkan amarahnya. Tidak mesti seperti itu. Tapi kalau kita merasakan, kalau kita memberikan rasa bersalah kepada murid, murid akan menangis, terus sedih. Itu yang lebih menyakitkan oleh murid kita, Bapak Ibu. Yang lebih parah daripada penghukum sebenarnya. Kalau kita pikirkan, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya.
dan bisa menyakiti diri sendiri bahkan orang lain. Jadi ini posisi kontrol guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Jadi sudah dua dulu ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ya bisa juga posisi kontrol kita sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, ya senyum dengan senyum silakan. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Ya, tadi ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Karena tertawa. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Ibu, kamu tidak terlambat lagi. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Ya, posisi guru itu sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak, nanti langkat. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Ibu bantulah. Kamu ini ya, nah sambil senyum. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Akibatnya bagaimana? Bagaimana perasaan kita? Nah nih, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Yang positif Bapak Ibu ya. Hanya saja sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Nah ini juga berbahaya ternyata. Ya, sisi positifnya ada, negatifnya tidak ada. Jadi positifnya murid tersebut tidak merasa tertekan, sedangkan negatifnya murid tersebut tergantung pada gurunya. Guru saya yang melakukannya, nanti kalau saya salah, saya dibantu oleh guru saya, seperti itu. Jadi pikiran mereka seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus bisa memposisikan diri kita, ya. Nanti kita sampai kembali Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bila ada masalah, ya, dia merasa bisa mengandalkan gurunya. Ya, bergantung pada guru tadi ya, teman ya. Jadi posisi kontrol guru sebagai teman, murid kita itu akan menggantungkan segala hal pada kita. Jadi kalau dia kena masalah, bahwa gurunya nanti akan menyelesaikannya, mengandalkan gurunya. Ya, dia hanya berbuat sesuatu bila guru adalah guru tersebut. Dia tidak peduli dengan guru lain. Dia hanya menganggap gurunya, wali kelas pun adalah temannya. Dia tidak peduli dengan guru bidang studi, karena guru bidang studi tidak dianggap teman olehnya. Kalau guru bidang studi tersebut tidak melakukannya sebagai teman. Ya, jadi hati-hati kita Bapak Ibu, kita boleh sebagai teman bagi murid kita, tetapi jangan sampai murid kita bergantung kepada kita. Ya. Nah, kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Nah, bagaimana sih pemantau ini? Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Formal Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kasus tadi? Jadi bagaimana dari Bapak Ibu? Jadi datang terlambat ya. Nah, kalau sebagai pemantau, nah, apa kata-katanya? Tadi, tahukah kamu jam berapa kita masuk? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Kata Bapak gurunya. Apa jawaban Adi? Ya, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas yang ketertinggalan tadi. Nah, apa Bapak gurunya? Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Nah, seperti itu perkataan Pak gurunya pada Adi. Nah, posisi Pak guru itu adalah sebagai pemantau. Ia melihat Adi dalam kelas dan Adi membuat pekerjaan yang tertinggal di dalam kelas. Nah, ini posisi Pak gurunya adalah sebagai pemantau. Dia memantau kerja Adi, apa betul-betul Adi mengerjakan. Posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Ya, apa akibatnya? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan.
karena telah dilanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, jadi kalau posisi otoritas sebagai pemantau, Bapak Ibu, murid kita itu tidak merasa nyaman, ya, tidak merasa nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas, ya. Apalagi kalau jam istirahat, ya Bapak Ibu, ya, orang kawan-kawannya pada makan, dia mengerjakan tugas. Nah, ini sangat sakit sekali hatinya mungkin Bapak Ibu, ya. Nah, yang terakhir adalah manajer, ya. Bagaimana Bapak Ibu dari suaranya? Ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekati murid. Nah, mendekati murid. Nah, apa kata Pak gurunya? Tadi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Apa kata tadi? Tahu Pak, jam 7.30. Betul ya? Ya. Tahu Pak, jam 7. Terus apa lagi bilang Pak guru lagi? Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi Pak guru itu bertanya, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dia sendiri? Jadi bukan guru yang menyelesaikan masalah, tapi murid sendiri, ya, murid sendiri, bahwa anak yang salah tersebut akan melakukan atau mencari solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, terus apa yang dikatakan Pak guru lagi, Bapak Ibu? Nah, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa datang tepat waktu? Kemudian tadi bilang, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Apa yang bilang Pak gurunya lagi? Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, kan ini ya enak ya Bapak Ibu, ya. Kalau posisi kita sebagai manajer ini, siswa kita merasa senang, mereka juga bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukannya. Kita tidak ada beban untuk memikirkan yang hal-hal negatif tentang dirinya, dan siswa kita pun tidak merasa dendam dengan kita, dan tidak akan ingat kita selamanya hal-hal yang buruk dari kita. Yang ini adalah hal-hal yang baik dan terima kasih seorang guru. Nah, inilah posisi manajer. Maka suara guru sebaiknya tulus, ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggalkan suara. Nah, Bapak Ibu, pada posisi manajer, suara guru itu bagaimana? Ya, tulus, tidak perlu marah, ya. Kemudian tidak perlu menunjuk atau bersikap seolah-olah menyesal. Nah, tampak sedih sekali. Ya, kalau seandainya kita memposisikan diri kita sebagai pendukung, sebagai pembuat orang merasa bersalah, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian sebagai pemantau, jangan sampai kita memantau murid kita sampai berlebihan seperti itu. Bisa jadi mereka terlambat datang karena ada hal-hal tertentu. Bisa jadi banyak bocor, bisa jadi banyak tugas, bisa jadi macet, ya. Kalau macet itu bisa memberikan solusi, atau anak itu juga bisa mencari solusinya. Bisa, baik Pak, baik Bu, besok saya datang lagi, agar tidak terlambat, agar ketika terjebak macet mereka bisa datang tepat waktu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Inilah posisi kita. 5 posisi yang kita pilih adalah manajer, ya, harus manajer. Jadi jangan sampai kita sebagai penghukum, apalagi membuat orang merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita membahas tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu? Ya, inilah dia. Segitiga restitusi. Proses ini meliputi 3 tahap, dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Jadi kan kita sudah belajar, ya, stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi paradigma baru tadi, paradigma baru stimulus respon menjadi apa Bapak Ibu? Teori kontrol, ya. Nah, kemudian langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan
kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kontrolnya bagaimana? Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal, ya, motivasi dari diri yang internal itu ya. Nah, ketika strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah itu kita lakukan satu persatu. Ya, Bapak Ibu ya, apabila kita menyelesaikan masalah di kelas, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya Bapak Ibu ya, atau stabilis identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian, ya, anak sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia mencari perhatian, ya. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan membuatnya dalam posisi gagal. Nah, ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Kalau kita ingin dia menjadi proaktif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Nah, nanti saya akan melihatkan posisi kontrol saya sebagai manajer ketika anak mengalami masalah di dalam kelas. Ya, Bapak Ibu ya, ini adalah tugas sebelumnya, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu kata-kata itu Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan sebagainya. Nanti kita lihat contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Nah, apa saja kata-katanya? Nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting dari dirimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itulah hal yang harus kita katakan kepada siswa kita agar mereka tidak merasa gagal dalam kehidupan yang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan atau seek the belief. Ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, itu langkah pertama. Dan jika langkah yang salah telah divalidasi, itu langkah kedua yang tadi. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai dia percaya dan bertindak menjadi orang yang dia inginkan. Jadi dari gagal tadi bisa menjadi berpikir bahwa dia adalah anak yang sukses. Nah, bagaimana kata-katanya? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, itulah yang tadi Bapak Ibu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Apabila mereka melanggarnya, kita memberitahu apa keyakinan kelas kita yang telah kamu melanggar. Nah, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Dengan kita membuat keyakinan kelas, kita bisa menanyakan kembali dengan sisi ketiga ini. Ya, segitiga yaitu menanyakan keyakinan. Apakah kamu yakin dengan tingkah kamu? Apakah kamu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kamu buat dengan teman-temanmu? Nah, inilah sisi ketiga dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini contoh saya dalam menyelesaikan masalah di kelas. Pada waktu itu kami berperan sebagai anak yang tidak mampu, tetapi dia pintar, cerdas. Kemudian Najib dan Jola berperan sebagai anak yang nakal dan dia suka membuli kami karena kami tidak mau memberikan contekan. Nah, seperti itu
Jadi waktu itu saya menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Kemudian alhamdulillah saya mendapat nilai A, diberi oleh fasilitator saya karena sudah tepat dalam menyelesaikan masalah dan berposisi sebagai manajer menyelesaikan masalah tersebut dengan 3 restitusi atau segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, kita sekarang ke cara saya menyusun keyakinan kelas ya di kelas. Yang pertama kita seperti ini. Yang pertama kita berikan dulu pengarahan. Ya, seperti yang saya beritahu waktu sosialisasi kemarin. Nah ini dia, tapi ini sudah dipersingkat Bapak Ibu, ini kan banyak ya keyakinannya. Yang sama yang serupa sudah disatukan atau disampaikan jadi satu ya, jadi tambah sedikit. Jadi keyakinan kelas itu kita buat sedikit agar mereka ingat dengan keyakinan kelas mereka. Kemudian ini adalah kelas impian. Kelas impian ini kelas bagaimana mereka inginkan ya. Jadi setelah membuat kelas impian, baru kita membuat keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Nah, kita meminta siswa membacakan ya, meminta siswa membacakan keyakinan kelas bagaimana yang mereka inginkan. Kami ingin belajar dengan nyaman dan aku ingin tinggal sekolah yang bersih. Oke, coba lagi nanti Mbak. Kami ingin belajar terus, kami ingin belajar bersih, rapi dan indah. Iya, bagus. Yasmin? Kami ingin menjadi murid yang nomor 1 kepada guru. Oke, nah sini mereka menempelkan keyakinan kelas yang mereka inginkan tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini. Setelah mereka membacakan, nih setelah dibacakan mereka menempelkan sendiri ke kartun yang telah saya sediakan. Nah seperti ini Bapak Ibu. Siswa-siswi SIM 1 menempel dengan keyakinan kelas. Sama Bapak Ibu ya. Siswa-siswi kita kan dibagi 2 shift. Jadi siswa-siswi kita yang shift 1 menempelkannya pada saat pagi, kemudian shift kedua membuatnya dan menempelnya ke papan tulis. Nah seperti ini jadinya. Nah ketika sudah mereka tulis semua, kita bacakan, baru kita singkatkan atau kita kecilkan yang sama kita jadi 1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kita dalam pelaksanaan di kelas sudah terlaksana alhamdulillah. Yang pertama berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nih seperti ini. Bentar. Membaca Al-Quran atau membaca buku cerita fiksi. Ya Bapak Ibu, ini saya sudah buat juga dokumentasinya. Literasi sudah. Kemudian nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini mengaji atau membaca buku sebelum memulai pembelajaran. Setelah berdoa Bapak Ibu. Nah ini juga kita melaksanakan SDG Bapak Ibu ya.
Ya, ada anak kita bernama Bintang menemukan uang, dan kebetulan waktu itu saya minta juga dia divideokan juga. Padahal ini memang betul ya Bapak Ibu ya, ini bukan rekayasa, tapi saya minta dibuat videonya. Ya mana? Ibu. Bintang ini adalah anak yang perlu. Nah, itu kejujuran siswa kita ya Bapak Ibu ya. Jadi si Bintang ini sudah menerapkan keyakinan kelas berupa sikap yang jujur. Kemudian juga piket kelas, bertanggung jawab dalam piket kelas. Ya, anak kita sedang piket, jadi mereka membuat keyakinan kelas itu bukan untuk dibuat, tetapi juga untuk dilaksanakan. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, juga kita juga ada bersalaman ketika masuk kelas, ya, bukan hanya ditulis, tapi juga dilaksanakan Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran juga sudah saya buat, ini pembelajarannya asik menyenangkan. Jadi pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Bersalaman juga ini ketika pembelajaran di luar kelas, ya, pembelajaran di luar kelas. Ini pembelajaran di luar kelas. Aku udah berapa? Aku 9. Kalau aku udah 8. Kamu? Kamu? Nah, ini pembelajaran yang mereka lakukan di luar kelas, dan mereka meyakini pembelajarannya asik dan menyenangkan Bapak Ibu ya. Jadi saya membuat pembelajaran bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Ini aja bersama ya, kita naik lagi, kita nah, ini ketika mereka belajar kelompok, mereka meyakini mereka saling menyayangi, saling menghargai bersama teman dalam diskusi kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini mereka ketika belajar kelompok, mereka saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Setelah itu mereka mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Dan terakhir mereka melakukan refleksi terhadap pembelajaran tadi yang telah dilaksanakan selama 2 jam pembelajaran. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin hanya sampai di sini sosialisasi webinar dan IHT yang saya lakukan terkait aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah dalam hal membuat keyakinan di kelas kita masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Mawarni. Saya guru dari SDN 15 Pekanbaru dan saya merupakan rekan kerja dari Ibu Amelia Madonna. Ibu Amelia Madonna adalah guru yang inspiring atau inspiring teacher di SD 15 Pekanbaru. Banyak hal-hal baru, terobosan-terobosan baru yang diperkenalkan dengan kami para guru dan juga para siswa. Apalagi dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, banyak terobosan-terobosan baru yang sangat menginspirasi kami para guru, terutama pada aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah tentang keyakinan kelas. Dengan budaya positif di sekolah tentang keyakinan kelas ini, kami para guru dapat menyadari bahwa kami adalah role model dan kami para guru bisa memposisikan diri sebagai manajer di dalam kelas, bukan sebagai guru. Jadi, kegiatan ini sangat memberi arti bagi kami untuk memperbaiki diri dalam mengajar anak-anak kita ke depannya, sehingga anak-anak dapat belajar dengan senang dan bahagia serta mendapat pembelajaran yang mengesankan. Baik, demikian testimoni saya tentang Ibu Amelia Madonna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati. Saya merupakan salah satu guru di SD Negeri 15 Pekanbaru dan merupakan rekan kerja dari Ibu Amelia Madonna. Ibu Amelia Madonna merupakan salah satu guru yang sangat inovatif dan kreatif di sekolah kami. Sebelum mengikuti calon guru penggerak, beliau juga sudah sangat memberi banyak sekali kemajuan di sekolah kami, terutama dalam pembelajaran IT. Ditambah lagi dengan beliau mengikuti calon guru penggerak ini, semakin banyak ilmu yang beliau dapatkan dan juga memberikan banyak sekali masukan kepada kami, terutama rekan-rekan guru. Salah satunya beliau juga menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam praktik belajar beliau sehari-hari di kelas maupun di luar kelas, beliau sangat bersemangat dalam mengajar peserta didiknya. Sehingga peserta didiknya juga sangat bersemangat dalam belajar, ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Demikian yang dapat saya berikan atau masukan. Terlebih semangat untuk Bu Amelia Madonna, sukses selalu, tetap bersemangat dalam mengikuti calon guru penggerak ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Dwi Angela. Saya adalah murid dari Ibu Amelia Madonna. Ibu Amelia adalah guru yang baik dan ia juga bersemangat untuk mengajar kami. Sehingga kami juga bersemangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Pembelajaran yang diberi oleh Ibu Amelia Madonna bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Itu yang membuat kami lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Beberapa hari yang lalu, kami membuat kelas impian dan juga keyakinan kelas yang dipadu oleh Ibu Amelia Madonna. Kegiatan itu sangat menyenangkan. Kami ingin kelas yang rapi, bersih, nyaman, dan kami juga ingin menjadi murid yang berbudi pekerti. Setelah adanya keyakinan kelas kami menjadi bersih dan pembelajaran kami lebih asik dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita